bisa mewarisi. Wa inna maka nariku mani al-irsi. Kenapa dia menjadi penghalang? Jadi penghalang menerima warisan. Li'anna Allah adafa al-mirasa ila mustahiqihi billah bidal ala taqlid. Karena Allah Subhanahu wa taala menisbatkan atau mencantumkan orang yang berhak menerima warisan itu dengan alif lam billah adalah dengan lam ala taqlid, menggunakan lam atau alif lam yang bermakna tabligh. Itu belajar bahasa Arab kita. Apa kemarin lam tabligh? Kepemilikan. Sedangkan pengertian dari budak itu kan maklum, dia dimiliki. Bagaimana dia bisa memiliki kalau dia dimiliki, itu maknanya ya. Sehingga budak dia tidak bisa memiliki harta warisan. Fa yakunu mulkan lil waris, ya, yang menunjukkan hak kepemilikan. Yang mana harta itu menjadi harta warisan. Warratai la yamlik, dan seorang budak dia tidak bisa memiliki harta karena itu milik tuannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'a man ba'a 'abdan lahu mal famaluhu lil ba'i, ya. Barang siapa yang menjual seorang hamba sahaya, maka harta hamba tersebut milik yang menjual. Illa an yashtaratuhul mubta', kecuali pembeli memberikan persyaratan. Ya, jadi jamaah rahimani Allah, asalnya ketika budaknya ini dijual, ya, maka harta, seandainya dia punya hartanya itu milik yang penjual tadi. Kecuali pembeli ini memberikan syarat, saya beli budak itu, hartanya juga jadi milik saya. Nah, itu maknanya ya. Muttafaqun alaih. Nah, baiklah kana la yamliku lam yastahiqqal irs. Lam yastahiqqal irsa. Maka apabila dia tidak memiliki, tidak mampu untuk memiliki, ya, memiliki harta, maka tentunya dia tidak berhak mendapatkan warisan. Li'annahu law wurisa lakana li sayyidihi. Karena budak itu kuat, seandainya dia diberi warisan, dia mendapatkan warisan li sayyidihi, maka itu milik tuannya. Wa huwa ajnabiyyun minal mayyit. Nah, dan itu dia termasuk orang lain dari hubungan dengan mayit, tidak memiliki hubungan apa-apa dengan mayit. Jadi inilah ya makna budak. Jadi sedikit kita pahami bahwa hamba sahaya atau budak itu tidak bisa mendapatkan warisan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-qatlu, pembunuhan. Nah ini, kalau perbudakan hamba sahaya mungkin saat ini sudah tidak ada, ya, tapi tidak tahu nanti. Sekarang kita fokus yang ada di zaman kita sekarang. Kejadian yang sering membuat menjadi penghalang mendapatkan warisan itu adalah al-qatlu, pembunuhan. Kasus pembunuhan, ya kan banyak kita dengar berita gara-gara warisan, ahli waris membunuh keluarganya demi mendapatkan warisan. Maka pembunuhan ternyata menjadi sebab yang menghalangi mendapatkan warisan. Izhabur ruhi mubasharatan aw tasabbuban, ya, menghilangkan nyawa baik secara langsung atau menjadi sebab hilangnya nyawa orang lain, atau menjadi sebab kematian orang lain. Jadi maknanya ikhwan, dia membunuh secara langsung dengan tangannya, ya, sehingga hilangnya nyawa orang lain, atau dia menjadi sebab kematian orang lain. Nah, meskipun tangannya bersih dari darah, tapi dia menjadi sebab hilangnya nyawa orang lain, maka dia tidak berhak atau dia tidak boleh mendapatkan warisan. Ya. Dia misalkan membayar orang pembunuh, ya, atau dia meracuni, atau apapun lah, intinya dia sifat itu karena dia sebab kematian orang lain, maka dia tidak mendapatkan warisan. Walladhi yamna'u min al-irsi min al-qatli, ya, hal yang jadi sebab kenapa pembunuh ini menghalangi dari mendapatkan warisan, maka nabi ghairi haqqin, adalah pembunuhan yaitu jenis pembunuhan dengan alasan yang tidak benar, bi ghairi haqqin. Jadi dia menjadi sebab kematian orang lain, namun dalam koridor yang tidak diizinkan oleh syariat, yang tidak dibenarkan oleh syariat.
penting kita pahami, ya, dia membunuh dalam rangka merampas, merebut, mempercepat dapatnya warisan. Ini berarti dia membunuh dengan cara yang tidak benar. Berarti mafhum mukhalafahnya ikhwan, ada yang namanya pembunuhan yang diizinkan oleh syariat. Dalam tanda kutip ya, al-qatlu ya, dia memang diperbolehkan, diizinkan, pelakunya tidak dianggap berdosa. Ya, meskipun hakikatnya dia menjadi sebab kematian orang lain. Ya. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal kan, dalam hadis Nabi SAW ya, la yahillu damu bainal muslimin illa bisalatah, kata Nabi. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dikarenakan tiga hal. Apa kata Nabi? An-nafsu bin nafs, ya. Dia jiwa dibayar dengan jiwa. Orang yang membunuh maka jadi kisos, dia dibunuh. Nah kan, kisos ini kan membunuh juga kan namanya jamaah. Kisos ini kan melenyapkan nyawa orang lain juga, melenyapkan orang yang sudah membunuh orang lain. Nah, yang ini diizinkan oleh syariat. Seandainya pelakunya, eksekusinya, eksekutornya itu adalah ahli waris, itu tetap mendapatkan warisan. Seandainya terjadi begitu. Ya. Kemudian yang kedua apa? As-sayyibu zani, kan kata Rasulullah. Orang tua atau orang yang sudah tua atau orang yang sudah menikah, dia berzina. Dia dirajam kan sampai mati, dilempari batu sampai mati. Nah, ini menghilangkan nyawa orang lain, tapi dibenarkan oleh syariat. Ya. Kemudian yang ketiga apa? At-tariku lidinihi awil mufarriqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya. Jadi sebenarnya orang yang murtad itu kalau hukum ditegakkan itu nyawa sebenarnya, karena dia meninggalkan agamanya. Ya. Nah ini maksudnya kita tentunya hukum ini nggak bisa sembarangan orang ya, nggak setiap kita langsung menerapkannya, langsung asal bunuh orang gitu ya. Ada yang dibunuh kita langsung bunuh, ya. Karena ini masuk dalam hukum jinayat, itu adalah hukum koridornya ya. Ada penguasa atau wakilnya. Ya. Seandainya kalau diberikan kepada setiap tangan untuk menegakkan kisos, yang terjadi malah mudarat dan nggak selesai akhirnya saling balas dendam. Kita nggak berbicara itu ya. Kita berbicara bahwa di sini dikatakan oleh Syekh bahwa pembunuhan yang menjadi sebab terhalang mendapat warisan adalah pembunuhan yang bighairi hak, pembunuhan yang tidak dibenarkan. Ya, kalau dibenarkan oleh syariat, maka itu dia tidak mendapatkan warisan. Allahumma shalli. Nah di sini Syekh mengatakan bihaitsu ya'samu bi ta'ammudihi, yang mana pelakunya dia berdosa ketika melakukannya dengan sengaja. Di hadis Amr bin Syu'aib, berdasarkan hadis dari Amr bin Syu'aib, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisul qatilu syai'a, seorang pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Ya. Jadi seorang pembunuh dia tidak akan mendapatkan warisan sedikit pun. Rawahul Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa an Umar wa nahwuhu marfu'an, dan juga riwayat dari Umar dengan semisalnya. Ya. Dan juga rawahu Malikun, dan diriwayatkan yang dikumpulkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Wa Ahmad wa Ibnu Majah, Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Wal annahu qad yaqtulu warisahu liyata'ajjala irsahu minhu. Terkadang orang membunuh ya, melakukan pembunuhan orang yang akan memberikan warisan kepadanya, liyata'ajjala irsahu minhu, ya, agar dia dipercepat warisan, mendapatkan warisan dari orang itu. Jadi dia membunuh ya dalam rangka supaya cepat dapat warisan lah bahasa kita. Kelamaan ini meninggalnya. Kelamaan meninggal, jadi dibantu dipercepat gitu. Ini kan nggak boleh seperti ini. Justru kaidah yang sering kita bilang kan, man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hirmaniha. Ya, man ta'ajjala bi syai'in, barang siapa yang terburu-buru terhadap sesuatu, uqiba bi hirmaniha, dia dihukumi dengan melawan dari tujuannya. Jadi dia terburu-buru pengen dapat warisan, dipercepat. Sakit-sakitan, lama, kaya ya kan, tapi nggak cepat wafatnya. Sedangkan salah satu rukun warisan itu sudah kita katakan apa? Mautul waris tahaqqaqan aw hukman. Kematian orang yang punya harta itu secara pasti atau secara hukum.
Jadi selama dia belum mati, belum meninggal, tidak boleh hartanya dibagikan warisan. Nah, jadi orang yang terburu-buru langsung dia ingin segera dapat warisan, justru dia mendapatkan kebalikan dari apa yang dia inginkan tadi. Justru dia tidak dapat warisan. Bahwa lima irs, maka dengannya dia diharapkan dari menerima warisan. Sad dan dari ya. Ini sebagai untuk apa? Agar sad dan dari ini sebuah kaidah juga dalam agama kita, menutup kita menutup kemungkinan adanya keburukan, maka adanya sad dan dari. Wala farqa baina an yakuna al-qatlu 'amdan aw khata'an, ya. Jadi di sini dikatakan baik membunuh itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tahriman disajji zari'ah, maka hukumnya sama, orang yang melakukannya sama, dia tidak mendapatkan warisan. Wali alla yad'i al-'amil annahu qatala khata'an, karena kalau seandainya dibedakan orang yang membunuh sengaja dengan tidak sengaja, bisa jadi orang yang membunuh sengaja dia mengatakan tidak sengaja, jadi disamakan. Allah a'lam bishawab. Nah, ya, Allah a'lam bishawab. Baik, langsung saja. Yang terakhir, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Al-yahuda ahaduhum 'ala qillatin, yang satu berada atau belum agama suatu agama. Wasani 'ala qillatin ukhra, dan yang lain memeluk agama yang lain. Mislu an yakuna ahaduhum musliman wasani kafiran, seperti contoh yang satu muslim, yang satu kafir, maka ini tidak mendapatkan, tidak saling mewarisi. Au ahaduhuma yahudiyyan wal akharu nasraniyan, atau di antara dua orang ini yang satu Yahudi, yang satu Nasrani, maka mereka juga tidak bisa saling mewarisi. Au la dina lahu, atau orang yang tidak punya agama, ateis ya bahasa kita ya, yang kita pahami. Orang tua yang muslim, dia mengaku tidak percaya sama Tuhan, dia mengaku dia tidak punya agama. Orang seperti ini apa? Dia tidak mendapatkan warisan. Jadi ini diperhatikan, ini harus diperhatikan. Wanah wadzalika, dan hal yang semisalnya, fala tawarusu bainahuma, maka tidak ada saling mewarisi di antara keduanya. Lin qita'i silah bainahuma syar'an, karena sudah terputusnya hubungan di antara keduanya secara syariat. Jadi beda agama, beda akidah, ya, itu jelas menutup tadi warisan. Ya. Kalau beda manhaj, lihat dulu kan siapa ya. Kalau itu keluar dari Islam, sama aja. Walidzalika qala Allah Ta'ala, itu sesuai yang firman Allah Subhanahu wa taala, linuhi 'abdihi al-kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi, menjelaskan kepada Nuh tentang kondisi putranya. Ya, yang kita tahu bahwasanya putra ini enggak beriman sama Allah kan. Allah katakan, Allah jelaskan dalam surat Hud ayat ke-46, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya ia bukan dari keluarga. Ya, innahu amalun ghairu shalih, ya. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak benar, yang ghairu shalih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa putranya Nabi Nuh itu karena tidak beriman kepada Allah dan tidak terima dakwah ayahnya, dikatakan laisa min ahlik. Dia bukan dari keturunan, bukan keluarga. Jadi beda agama ini menjadi penghalang mendapatkan warisan. Wali hadis Usamah bin Zaid, berdasarkan juga hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafira wal kafirul musliman. Tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, wal kafirul musliman, dan orang kafir mewarisi seorang muslim. Jelas beda agama, dia tidak mendapatkan warisan. Rawahul jamaah, ini diriwayatkan oleh jamaah, maksudnya para ulama hadisnya. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dan juga dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Nabi SAW mengatakan la yatawarasu ahlu millataini syatta, tidaklah saling mewarisi ya antara orang-orang yang berbeda agama. Jadi orang-orang yang beda agama dia tidak saling mewarisi. Allah alam bisawab. Nah ini ikhwah, jadi perbedaan agama ini menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Nah ini ada 3 hal ya, 3 hal yang jadi seseorang untuk tidak menerima warisan. Wastasna al-ashab rahimahullah bidzalika mas'alatain. Tapi di sini ada pengecualian. Ya, ada pengecualian, coba di buku di halaman 43 ada pengecualian dalam 2 perkara. Yang pertama al-irsu bil wala, warisan disebabkan wala. Ya, apa wala? Memerdekakan budak. Kalau yamna'u ikhtilafuddin, maka perbedaan agama tidaklah menghalangi mendapatkan warisan. Bal yarisul maula mimman lahu alaihi wala. Ya. Bahkan tuan yang pernah memerdekakannya dia tetap mendapatkan warisan dari hambanya dulu, meskipun mereka agamanya berbeda. Jadi kalau masalah budak, ada yang membebaskan budak, kamu saya merdekakan. Ternyata orang ini jadi apa? Gak satu agama sama dia, tapi dia mantan budak yang pernah dia merdekakan, maka tuannya ini dapat warisan. Itu maksudnya. Nah, itu maknanya ya dalam masalah perbudakan. Asaliyah yang kedua, jika aslam al-kafiru qabla qismati tarikah. Kalau ada orang yang malas, dia orang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan. Ya, apabila seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian warisan, pada min qaribil muslim, maka dia mendapatkan warisan dari kerabatnya yang muslim, targhiban lahu fil Islam, ya, dengan tujuan memantapkan keislamannya. Ini dalam mazhab Hambali ya. Jadi al-ashab itu kan beliau kan saya ingatkan memang contoh kepada mazhab Hanabilah ya, Imam Ahmad. Maka beliau mengatakan ya, jadi dalam mazhab Hambali ada 2 pengecualian beda agama itu. Tuan yang membebaskan budak, kemudian yang kedua mu'alaf. Ya, mu'alaf dan harta warisan belum dibagikan. Seharusnya dia itu kafir, tapi karena dia masih Islam, untuk memantapkan, mengokohkan keislamannya, maka dia tetap dapat warisan. Nah itu ya pengecualian. Kama istasna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salasa masail. Dan juga apa yang dikecualikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalahnya ada 3. Ihdahuma al-ikhtilaf bil Islam as-sahih wal nifaq. Fan-nifaq la yamna'u tawarus bainal muslim wal munafiq lil hukmi bi islamihi adh-dhahirat. Kata Syekhul Islam, perbedaan antara Islam yang benar ya dengan Islam yang munafik. Nah, ini apa hukumnya kan? Kelihatan tanda-tanda munafiknya misalkan. Dia dianggap Islam atau bukan? Nah, kata Syekhul Islam dalam masalah warisan, fan-nifaq la yamna'u tawarus, maka kemunafikan tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Bainal muslim wal munafik, yang menjadi penghalang antara seorang munafik dengan orang muslim. Kenapa? Lil hukmi Islam yang zahir, karena sesuai dengan hukum zahirnya kalau dia itu seorang muslim. Jadi kalau bingung ya dia, ya tanda-tanda kelihatan orang munafik gitu kan, munafik dia. Tapi dia Islam muslim, ngakunya muslim gitu. Maka pada hakikatnya dan zahirnya itu ya, secara zahirnya dia tetap seorang muslim, maka dia mendapatkan warisan. Asalnya kemudian yang kedua adalah al-muslimu yarisu min qaribihi ad-dhimmi wala aksa. Kemudian Syekhul Islam juga memberikan pengecualian seorang muslim ya, dia mendapatkan warisan dari keluarganya yang dhimmi. Apa dhimmi? Kafir. Dhimmi. Dia non muslim tapi dia dhimmi ya. Kafir dhimmi kan kita tahu ya, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, musta'man sama apa? Harbi kan. Ya, dhimmi yang dia membayar apa? Jizyah, upeti kepada penguasa kaum muslimin. Wal aks, tapi tidak bisa tidak sebaliknya.
Yang kafir zimmi dia tidak akan mendapatkan warisan dari seorang muslim. Ini penjelasan dari Syekhul Islam. Asal kemudian yang ketiga adalah al-murtad, orang yang murtad. Idza mata aw qutila ala riddatihi wa warithuhu qaribul muslim, ya. Kalau yang murtad ini meninggal atau dia terbunuh dalam kondisi kemurtadannya, maka kerabatnya yang Islam tetap mendapatkan warisan. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kata Syekhul Islam ada 3 pengecualian antara Islam yang benar sama yang munafik, itu tetap saling mewarisi. Kemudian yang kedua, seorang muslim tetap dapat warisan dari keluarganya yang kafir zimmi, tetap dapat. Kemudian yang ketiga, di sini dikatakan orang yang murtad, yang dia meninggal dalam kondisi murtad, keluarganya yang muslim tetap dapat warisan. Ya, ini munculan dari waswar. Tapi di sini dikatakan pendapat yang benar adalah annahu la yustathna min dzalika syai', tidak ada pengecualian dari kesemua yang wajib. Kata Syekh ini. Liumum al-adillah ala tawarus baina ikhtilafid din, ya, berdasarkan keumuman dalil, ya, tentang apa? Penghalang saling mewarisi apabila berbeda agama. Wala dalilan sahihun ala taksis, dan tidak ada dalil sahih yang mengkhususkan sesuatu yang umum tadi. Hadis yang tadi mengatakan jelas, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslimah. Ini umum memang, ya. Tidaklah seorang muslim menerima warisan dari kafir dan kafir menerima warisan dari muslim. Tidak dijelaskan di sana apakah kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, apakah kafir mustaqbal yang meminta keamanan, apakah kafir muahad yang ada perjanjian, apakah kafir zimmi yang bayar jizyah upeti. Tidak disebutkan memang. Tapi dia sifatnya umum. Tapi kata Syekh ditegaskan la dalil sahih, ya. Tidak ada dalil yang sahih al-taksis yang mengkhususkan dalil yang umum ini. Maka Allah a'lam bishawab, ya, berdasarkan hukum ini, ya, maka tidak ada pengecualian. Intinya kalau beda agama tidak dapat warisan, karena hadisnya berbunyi seperti itu. Tapi beliau ada pengecualian tentang masalah nifaq. Lakinna al-munafiqah, akan tetapi orang munafik, idza lam yuzhir nifaqahu, kalau dia tidak menampakkan kemunafikannya, fa inna nahnu bi dzahirihi alaihi, maka kita menghukumi tampilan zahirnya, ya. Tapi kalau dia tidak menampakkan kemunafikannya, kita hukum secara zahirnya. Wa huwa al-islam, maka dia Islam. Fa yarithu min qaribil muslimu bil aksi wa bil aksi, maka dia mendapatkan warisan, dan juga sebaliknya dia juga mewarisi keluarganya yang muslim. Amma idza kana ma'luman nifaq atau ma'luman nifaqi fasawab, akan tetapi kalau dia diketahui, dia terang-terangan menampakkan kemunafikannya, diketahui secara jelas dia ini munafik, ya, maka fasawab alla tawarusa bainahu wa baina qaribil muslim, maka itu menjadi penghalang mendapatkan warisan. Amin, ya. Jadi Allah a'lam bishawab, inilah kesimpulan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah penghalang warisan. Jadi di sini ada pertanyaan. Budak. Tadi coba dikatakan tadi dia bisa dibeli, dimiliki, dihibahkan, atau gimana maksudnya? Sebab awalnya bisa disebut budak. Di luar konteks. Iya, bisa jadi karena peperangan, ya. Nah, kapan status dia jadi budak sebenarnya? Kok seseorang jadi budak pas? Iya. Omongannya. Nggak ada dia namanya. Definisi gimana kapan status dia menjadi budak itu. Kalau apa? Seperti kalau tahu nggak?
mereka yang mu'alaf ini kan mendapat warisan. Warisan dari mana? Dari muslim kan orang tuanya masih kafir. Oh, Dia mu'alaf mengkorek yang muslim. dari kerabat yang Muslim. Tadinya kan keluarganya muslim, dia kafir. Kemudian dia mualaf, mu'alaf kan, dan harta itu belum dibagikan. dari keluarga. Memang dia dari keluarga muslim, tapi dia beda agama gitu kan. Ya. Kemudian dia masuk Islam, mualaf, dan harta itu belum dibagikan. Ya. Dan dia dijelaskan tadi, pendapat yang ini kalau dia lihat kondisi ketika yang punya harta itu meninggal dan kondisi ahli warisnya. Ketika yang meninggal dunia, misalkan punya harta meninggal, nah lihat kondisi agama yang ahli warisnya tadi. Kalau mereka muslim, mereka dapat. Tapi kalau mereka bukan muslim, maka pendapat yang dijelaskan oleh Syekh tadi tidak ada dalil yang mengkhususkan dari umum tadi, maka mereka tidak dapat. Tapi kalau dia orang tuanya memang kafir, jadi sudah dalil yang tadi. Iya. Terus kalau mereka mengambil bagian waris itu gimana? Anak-anak yang masuk Islam tadi. Dari orang tuanya kafir. Orang tuanya kafir. Nah, apa statusnya ngambil harta itu? Hibah. Allah. Hibah ya nggak mungkin ya. Kalau sudah meninggal punya harta apa ya? Tapi kalau dia kasihnya sebelum nikah, Hibah, boleh. Hibah itu boleh ke muslim, boleh ke non muslim, bahkan ke siapapun boleh hibah. Hibah boleh. Nah, apa? Secara umum kan kalau manusia sekarang kan warisan itu kan berarti apa? Itu gimana tuh? Maksudnya hartanya itu Status harta. Iya. Sudah pernah kita tulis belum? Kira-kira. Bagi rata atau dia ngasih ke yang lebih banyak orang lain gitu kan ya. Intinya gini Pak ya. Masalah warisan ini harus dijelaskan dulu sesuai dengan hukum waris. Ya, harus dibagi dulu dengan hukum waris. Ya, setelah semuanya tahu bagiannya masing-masing, ya dia dapat gambaran, sudah dapat gambaran jelas kalau dia dapatnya sekian. Kemudian mau dibagi rata atau bagian dia mau kasih semuanya ke ahli waris yang lain. Ya, kalau dia ridho, kalau dia berakal, kalau dia paham harta yang berkurang dan dia tetap dan dia sudah menerapkan hukum waris sebelumnya, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau langsung dibagi rata tanpa diketahui yang punya harta ridho atau enggak, berarti sama saja mengambil dengan cara zalim. Ya, mengambil dengan cara yang batil yang tadi tidak boleh. Karena kan gini ya, harta warisan, harta orang tua yang jadi warisan, maka harta itu berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Sama aja kita ngambil harta orang lain, gitu ya. Kalau tanpa keriduan dia, Pak. Makanya bagi harta itu boleh, tapi bukan langsung pilihan pertama. Pilihan pertama tetap diterapkan hukum waris. Makanya saya kita katakan, gimana mau bagi rata dari harta anak kecil, ya kan? Dari bayi, yang bayi tahu lahir, ayahnya meninggal, dapat warisan. Gimana mau cari tahu bayi dia itu loh? Kalau hartanya itu dibagi rata sama saudara-saudaranya yang lain, tahu dari mana? Ya kan? Kan biasanya kan langsung aja kan, mumpung dia kecil, mumpung dia belum tahu bagian dia dapat banyak, itu langsung bagi rata sama abang sama yang lainnya. Nah ini nggak boleh. Ya, berarti ini secara zalim. Meskipun dia sumber hidupnya nggak tahu kan, tapi ada hukum Allah. Ya, Allah telah menetapkan bagian
dia dari warisan. Coba ya, Omar. Jadi kalau dia sepakat, misalnya sudah sepakat, ini berarti hari itu yang juga Iya. Ada spidol. Oh ya, kita ambil lagi masalah bagi rata atau lebih ya. Bagi rata warisan ya. Syarat satu, dibagikan atau dijelaskan dulu menurut hukum waris. Ya. Kemudian kedua, ahli waris baligh, berakal, rasyid. Ya. Kemudian ketiga, saling ridho. Kemudian empat, tetap meyakini hukum Allah yang terbaik. Nah, ini pakai bahasa kita ya, bahasa sederhananya ya. Jadi syaratnya bagi rata warisan boleh, tapi terpenuhi dulu. Yang pertama dijelaskan dulu, ya, masing-masing bagian ahli waris menurut hukum waris, maksudnya menurut hukum syariat. Dia jelaskan dulu dapatnya berapa. Karena ini berkaitan dengan masalah ini nanti. Kalau dia berakal, dia nyambung, oh saya tidak punya 100 juta dari warisan. Ya. Kemudian nanti dia juga masalah ridho. Oh berarti kalau bagi rata bisa cuma dapat 70 juta, nggak jadi 100 juta. Dan dia ridho melepas 30 juta itu maksudnya. Dia rela. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tetap meyakini hukum Allah itu yang terbaik. Ya. Jangan langsung oh bagi rata ini solusi supaya nggak ribut. Nggak, itu nggak boleh. Ya, ingat. Ya. Tetap meyakini hukum warisan, hukum Allah ini adalah hukum yang seadil-adilnya. Seadil-adilnya yang mau kemaslahatan, yang mau kebaikan untuk kita. Dan tidak boleh langsung meyakini hukum menurut kita bagi rata itu yang paling pas buat masyarakat, buat kita. Ini tidak boleh. Ya. Jadi kadang ridho, sadar ridho, terus meyakini ya ini lebih baik daripada ayat-ayat warisan. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau dia langsung dibagi rata, sedangkan yang tidak balik atau dia sudah balik, sudah berumur tapi berakal, ya, ada istilah apa? Misalkan ahli warisnya apa? DS, tahu DS? Down syndrome misalkan, ya kan? Ahli warisnya. Itu kan akalnya tidak sempurna kan? Dia kan nggak paham hartanya diambil atau enggak. Nah, seperti ini gimana? Jadi jangan diganggu warisan dari dia. Gitu.